masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini. Nah, untuk materi selanjutnya adalah mengenai akhlak, etika, dan moral dalam Islam. Nah, karena ini pendidikan agama Islam, kita kaitkan dengan agama Islam dalam pandangan Islam. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang materi hak asasi manusia dalam pandangan Islam. Jadi saya tanya dulu komtingnya. Kalau menurut komting, ya itu bagaimana pendapat kamu tentang hak asasi manusia? Jika dikaitkan dengan hukum Islam yang istilahnya yang kamu pandang, apakah di daerah kamu pemerintah setempat sudah sesuaikan? Karena ini pelajaran kita di minggu semalam mengenai hak asasi manusia. Apakah menurut ketua sendiri hak asasi di daerah kamu, masyarakat kamu sudah sesuai tidak dengan yang mereka peroleh dari pemerintah setempat? Misalnya, ya kan, itu sekarang kan ada yang namanya PKH, ya kan, itu penerima PKH itu adalah orang-orang yang tentu saja yang tidak pas sasarannya atau orang yang mampu mendapatkan bantuan PKH itu tentu saja akan mengambil hak orang yang lebih berhak. Karena ada ya, pasti ada lah. Di daerah ketua sendiri pasti ada lah ya yang mendapatkan bantuan PKH itu yang menurut kamu tidak sesuai, tetapi dia dapat. Dan bahkan ada di antara masyarakat setempat itu dia yang seharusnya bahkan layak sekali untuk mendapatkan itu, tetapi tidak mendapatkannya. Ada tidak di daerah kamu? Ada. Kalau menurut kamu itu sudah menyalahi hak asasi manusia tidak? Sudah. Jangankan dari hukum Islamnya, ya kan? Jangankan dari agamanya, dari hukum negaranya saja itu sudah menyalahi. Karena apa? Yang berhak mendapatkan PKH itu, bantuan itu adalah orang-orang yang dianggap tidak mampu, kurang mampu. Ya. Jadi kenapa ya? Kenapa di daerah kita bahkan banyak ya, bukan di daerah kamu saja, mungkin juga bahkan seluruh wilayah di Indonesia ini yang mendapatkan PKH itu banyak kita lihat ya, di media sosial banyak kita lihat itu yang tidak layak. Berarti dia secara tidak langsung merampas hak orang yang berhak mendapatkan PKH ataupun bantuan itu. Nah, mengenai materi kita minggu semalam, mungkin ada setelah mempelajarinya kembali tentang hak asasi manusia, ada tidak yang ingin dipertanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut materi kita mengenai akhlak, etika, moral dalam Islam. Ada tidak? Oke, pas. Baik. Untuk hari ini kita lanjutkan materi kita mengenai hak akhlak, etika, moral dalam pandangan Islam. Nah, berbicara tentang akhlak, etika, moral, di benak kamu itu yang terlintas di benak kamu itu berbicara tentang akhlak itu berbicara mengenai apa? Saya tanya dulu lah. Perilaku, sikap, tata krama ya, perilaku, sikap, tata krama, sopan santun dan lain sebagainya. Oke, mari kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah mengenai akhlak. Ada tidak di sini alumni dari pesantren? Harus pesantren mana, Nang? Dari mana? Jogja. Nah, oke. Terkait dengan akhlak, ya, berarti salah satu yang dikategorikan dengan akhlak itu seperti yang kamu sebutkan tadi, bahwa berbicara tentang akhlak adalah berbicara tentang tingkah laku perbuatan, ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan suara ya dalam pandangan Islam termasuk aurat yang tidak
bisa disentuh, tetapi bisa dirasakan, bisa dirasakan, bisa didengar. Ketika kamu berbicara kuat atau kasar, jangankan terhadap orang tua, terhadap guru saja atau dosen saja itu sudah menyalahi akhlak tidak? Menyalahi. Karena apa? Itu sudah termasuk dalam kategori perbuatan. Nah, apa itu akhlak? Akhlak adalah segala perbuatan atau tingkah laku seseorang yang dilakukannya secara sadar dan tanpa ada paksaan. Apa tadi? Satu dulu lah angkat, jangan macam di demo. Satu dulu, siapa tuh? Siapa itu, Pak? Apa tuh? Angkat tangan siapa? Jangan di oke. Apa itu abang akhlak? Segala perbuatan yang dilakukan secara sadar dan sengaja. Tidak ada paksaan. Segala tingkah laku perbuatan yang kita lakukan secara sadar dan tidak ada paksaan. Tapi Bu, yang menjadi pertanyaannya kan pasti sebelum kamu tanya saya jelaskan dulu. Tapi Bu, gimana tuh kalau orang yang mabuk? Itu akhlaknya gimana? Gimana? Tidak sadar. Nah, ketika dia melakukannya tadi sudah kita katakan adalah akhlak yang dilakukannya, perbuatan yang dilakukannya tanpa ada paksaan dan dikerjakan dengan dalam keadaan sadar. Itu adalah akhlak yang baik. Itu teori ya, teori. Nah, termasuk di bagian apakah itu? Termasuk di bagian apakah akhlak yang seseorang melakukan sesuatu perbuatan tanpa disadari? Nah, akhlak itu ada terbagi dua, ya. Ada akhlak yang baik, mahmudan, ada akhlak mazmudan, akhlak yang tidak baik. Nah, apabila dari tadi pengertian ada segala tingkah laku perbuatan yang dilakukan dengan dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan. Nah, tapi Bu, gimana tuh kalau orang mabuk yang berkulit? Itu termasuk dalam akhlak apa Bu? Itu termasuk dalam etika atau itu termasuk akhlak yang gimana Bu? Nah, kalau dia digolongkan dalam akhlak ya, yang dilakukannya tanpa tidak sadar, ya, tanpa tidak sadar. Jangan pula yang dimabuk-mabukkan atau setengah mabuk abang, cuma minum tuak ala kopi nira, ya kan itu masih setengah mabuk, itu tidak termasuk. Jadi kalau orang yang berbuat yang tidak senonoh tanpa sadar atau dalam keadaan mabuk berat, tidak sadar atau orang gila itu tidak menyalahi akhlak. Karena apa? Dia melakukannya itu tanpa sadar. Ya kan sudah di luar kontrol dia. Betul tidak Kakak? Nah, kalau yang dilakukannya secara sadar tuh gimana? Makanya ada sanksinya. Ya. Nah, apa saja kalau ibu tanya kamu yang termasuk dengan akhlak baik itu, coba sebutkan satu. Yang termasuknya apa? Sebelum berangkat kerja atau kuliah sama orang tua. Oke. Lain? Itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang lain? Yang akhlak yang baik terhadap Tuhan kamu lah. Terhadap Tuhan kamu. Ada nggak sama ya Tuhan kita? Ya? Apa dulu Kakak yang pakai kacamata? Akhlak yang baik Kakak? Bersedekah pada? Iyalah, kalau bersedekah jangan pula sama saya. Tapi kalau dikasih nggak apa-apa juga ya. Nah, bersedekah bagi orang yang kurang mampu, yang membutuhkan bantuan dari kita. Tetapi bersedekah itu ada catatannya. Jangan pula bersedekah karena kiri kanan. Ada yang begitu ya kan? Biar dibilang orang baik, itu tidak termasuk akhlak yang baik. Ada begitu kan? Bersedekah dia, biar nampaknya yang bebek aku orang yang baik. Iya kan? Nah, begitu tidak boleh seperti itu. Nah, akhlak terhadap Tuhanmu seperti apa? Itu terhadap sesama manusia ya kan? Abalum minanan. Abalum minallohnya apa tuh? Menjalankan semua perintahnya. Salah satunya apa? Sholat. Sudah sholat tadi. Siapa
Siapa yang tidak sholat? Subuh ada yang tidak sholat? Ada. Siapa? Ayo ngaku. Jujur. Oke lah, kalau perempuan masih ada nilai plusnya. Tetapi ada di antara wajah-wajahnya ini memang orang-orang yang tidak suka, orang-orang malas bangun subuh. Ada, nggak usah bohong. Nah, itu adalah akhlak yang terpuji, akhlak yang baik. Ada banyak kategori atau contoh yang bisa kita lakukan sebagai wujud dari akhlak yang baik itu. Salah satunya adalah kalau terhadap Tuhan kita ya, qabalun minallah, mengerjakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Nah, itu sudah macam bahasanya anak TK. Oke. Hubungan terhadap sesama manusia ini masih dikategorikan dengan akhlak yang baik. Salah satunya seperti yang disebutkan si kakak tadi adalah bersedekah, saling berbagi terhadap orang yang memang membutuhkan. Jangan bersedekah terhadap orang yang mampu, atau jangan bersedekah karena ayah yang bebek biar dapat pujian. Itu tidak ada gunanya. Sama saja kita melemparkan garam ke air, cair, tak ada lepasnya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu setidaknya adalah manfaatnya, ada nilai-nilai agamanya, ada manfaatnya sama orang. Tidak bersedekah, tidak melakukan sesuatu apapun tanpa orang lain. Maksudnya tanpa ingin dapat pujian dari orang lain, tidak boleh. Jadi akhlak yang baik itu memang dilakukan dengan perbuatan yang sadar dan tidak ada paksaan dan tidak ada karena siapapun. Memang lillahi ta'ala. Berarti itu ada karena siapapun, ialah hanya untuk mengharapkan ridhonya Allah. Makanya setiap orang yang bersedekah selalu dilafazkannya ya kan, ya Allah, seandainya adalah pahala dari apa yang kukerjakan hari ini. Kalau orang tua kita sudah meninggal, setidaknya engkau berkenan ya Allah untuk meringankan siksa kubur orang tua saya, untuk melapangkan kubur orang tua saya. Betul tidak? Ya kan? Kalau kita melakukan sesuatu hal kan itu karena ada maksud dan tujuannya. Tak mungkin lah, misalnya kamu kuliah karena ada tujuannya, ada maksudnya. Yang kamu kira-kira kalau kuliah di ULB itu ada manfaatnya. Betul tidak? Kalau cuma untuk pamer body, menunjukkan passionnya bagaimana, tak usah kuliah. Nah, terkait dengan kuliah, menurut siapa tadi? Oh, kakak yang pakai jilbab putih. Kakak kuliah tujuannya apa? Akhlak yang tidak baik itu kira-kira seperti apa, Bang? Perbuatan yang tidak baik di mata Abang? Mencuri. Lagi, Abang sampingnya? Iya. Yang tidak terpuji, perilaku yang tidak terpuji. Tidak menghargai orang tua. Lagi. Coba angkat tangannya. Tadi siapa? Masih pagi belum bawa ketek. Ada? Ya, abang lagi. Melakukan zina. Tadi kakak sudut masker putih. Perbuatan yang tidak terpuji apa coba? Apa Nang? Coba buka masker. Melawan terhadap orang tua. Nah, ini kamu pelajari, saya rasa mulai dari SD yang ini aja akhlaknya. Kenapa diulangi lagi di SMA? Jadi, tetapi sudah di kuliah diulangi lagi pun jawabnya tidak bisa. Kakak yang ini, coba satu kakak contohnya. Berbohong sama siapa? Yang bebek orang tua. Sama dosen terpaksa tidak? Tadi dia salah sekolah. Kenapa? Lagi sesuatu. Oke, sesuatu.
Biasanya seperti apa Bu pembohongan diri saya sendiri? Sudah tahu kamu agensi, ya kan? Sudah tahu. Dan dalam keadaan sadar, tak mau karena musim hujan kayak tadi pagi ya kan, hujan, kasih baring-baring cantik ya kan, cantik dulu lah, cantik dulu lah. Sementara hati tidak mau, jangan bangun, ayo sholat. Tetapi ada setan ya kan dengan berwujud Syahrini, bobo sayang, katanya kamu tidur lagi. Itu sudah membohongi diri sendiri. Karena apa yang sudah ada dalam pikiran kamu, tetapi apa yang sudah ada di pikiran kamu tidak kamu selaraskan dengan apa yang sudah dibisikkan di dalam hati nurani. Makanya setiap orang yang menentang apa yang sudah dikatakan hati nuraninya selalu celaka. Pernah tidak kecelakaan? Siapa yang pernah? Nah, itu biasanya kakak abang. Sebelum kita berangkat ada bisikan ya kan? Jangan berangkat dulu nanti. Ini masih hujan, nanti jatuh. Datanglah pula kan? Udah nggak apa-apa. Bisa kok pelan-pelan. Kereta saya masih diganti. Itu sudah membohongi diri sendiri, dilawan. Padahal sudah ada bisikan. Kalau seandainya tidak kita lawan ya kan, kita ikuti apa yang ada dalam bisikan itu, tidak akan kejadian yang namanya kecelakaan tadi. Betul tidak kakak? Ya waktu kejadian sebelum berangkat sudah ada tuturan ya kan kakak, sudah ada bisikan. Makanya sinetron Indonesia itu tidak membohong, karena sudah ada kejadiannya, makanya bisa diceritakan, dibuatlah skenario-nya, ya kan, dibuatlah pemeran utamanya dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan pengertian pembagian akhlak, ada tidak yang ingin bertanya sebelum saya tanya? Ada tidak? Ada? Pas? Lanjut? Oke. Poin kedua adalah masalah etika. Etika hampir sama juga dengan yang namanya dengan akhlak. Itu juga termasuk dari perbuatan. Tetapi etika itu biasanya ada dia dalam bentuk tulisan, dibuat dalam peraturan ya, dalam undang-undangan, ada dalam bentuk lisan, tidak ada dituliskan, ya kan aturannya. Tapi apakah itu tuh etika? Etika sama dia pengertiannya dengan akhlak. Hanya saja etika dan moral itu lebih sering kita dengar kalau dia di kampung ya. Di mana kampungnya? Di Sungai Buaya. Ada Sungai Buaya. Ada orang Sungai Buaya di sini. Di orang mana ya kakak yang senyum-senyum? Kakak tinggal di mana kakak? Ajamu. Lain dari Ajamu. Lain dari Ajamu. Orang mana lagi ini? Hai, halo. Belum lobet kan? Nah, selain dari orang Ajamu, abang tinggal di mana abang? Kampung Baru kakak. Padang Pulang kakak di belakang. Jilbab Marun. Gunung Selamat. Nah, kalau dia di kampung, ya, kalau di kampung kita baiknya dia di Ajamu, Gunung Selamat, Gunung Kidul, Nyiroro Kidul biasanya. Oke, belajar itu harus santai ya, biar agak tidak tegang ya. Biasanya akhlak itu, akhlak, etika dan moral itu, akhlak, etika dan moral itu sering kita dengar dengan sebutan ini ada. Lebih sering kita dengar kalau kata orang tua mengatakan etika, akhlak dan moral itu adalah ada, ya kan? Ada yang mengerti di sini bahasa kampung? Ada? Nah, oke. Biasanya kalau ada anak-anak, ya, ada anak-anak yang melintas di depan orang tua yang sedang musyawarah, pasti ada salah satu orang tua itu mengatakan, memang tak adalah adab anak ini, tak adalah sopan
tidak? Berarti antara akhlak, etika, dan moral itu adalah sama, hanya saja betis. Tahu betis? Beda-beda. Akhlak, etika, moral itu ada perbuatan, ya kan? Perbuatan yang kita lakukan secara sadar, namun tidak ada paksaannya. Nah, kira-kira kalau di dalam daerah ya, karena tadi kalau secara teori bisalah kamu cari ya, yang namanya pengertian etika menurut bahasa, menurut istilah. Silakan buka Google atau silakan habis mata kuliah kita ini berangkat ke perpustakaan. Apa itu pengertian etika, akhlak, dan moral? Minggu depan kita bahas. Nah, terkait dengan materi kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari mengenai adat, ya. Di dalam lingkungan masyarakat kita sering ada yang namanya norma. Norma itu apa? Bukan si norma ya. Norma. Nilai-nilai. Sudah sini kok nggak ada suaranya. Jangan kalah lah abang, masa di situ abangnya 3, di sini ada 5, masa kalah 3 sama dari 3 dari yang 5. Norma itu adalah aturan. Biasanya norma-norma itu yang dibuat dalam lingkungan masyarakat. Segala aturan yang disepakati oleh pemangku adat dan masyarakat setempat, ya kan? Betul tidak? Apa nih yang betul? Norma itu adalah aturan yang dibuat di dalam masyarakat kamu itu adalah atas kesepakatan antara pihak setempat, pihak pemerintah ya, pihak pemerintah setempat, pemangku adatnya, hatobangonnya. Tahu hatobangon? Orang tua yang dianggap mempunyai ilmu pendidikan dan memiliki akhlak yang baik. Adanya orang tua yang tidak memiliki akhlak, yang tidak memiliki adab yang baik, ada tidak? Banyak, apalagi yang zaman milenial sekarang. Dia sendiri yang membuat contoh terhadap anak-anaknya tentang perilaku yang tidak baik. Salah satunya adalah apa? Banyak sekarang orang tua, jangankan laki-laki, perempuan yang menyalahgunakan yang namanya obat-obatan terlarang. Itu adalah salah satu perbuatan atau akhlak yang kurang terpuji, ya kan? Ada, tidak usah di TV kamu lihat. Dalam lingkungan sehari-hari, dalam lingkungan kamu mungkin ada 1-2 orang yang merasa bangganya mengatakan, tak takut aku itu semua. Yang penting senang sama Ani, ya kan? Ada yang seperti itu. Itu contoh yang tidak baik. Selanjutnya dalam bidang agama, ada orang tua yang menyuruh anaknya mengaji, menyuruh anaknya sholat, sementara dia tidak sholat. Berarti adab orang tuanya itu adalah adab-adaban. Iya, adab-adaban. Pas datang maghrib atau isya atau kita waktu sholat, di situ anaknya sholat dengan kamu, tapi dia tidak sholat. Berarti dia adab-adaban. Pas waktu sholat disuruhnya anaknya sholat, dia tidak sholat. Nah, bagaimana seorang anak bisa melakukan sesuatu hal yang terpuji sementara orang tuanya sendiri tidak melakukan itu? Padahal ya sudah kita ketahui, pelajaran yang pertama, ilmu pendidikan yang pertama sekali kita peroleh dari rumah, dari orang tua, bukan dari sekolah. Kalau sekolah itu hanya pelengkap saja kayak itu. Ya, segala ilmu pengetahuan, pembelajaran yang pertama sekali kita peroleh itu dari orang tua. Tetapi Bu, banyaknya saya lihat ayahnya ustaz, anaknya bandit. Itu bagaimana Bu? Nah, itu
lingkungan. Kenapa? Tidak selamanya dan tidak sepenuhnya orang tua bisa mengawasi tingkah laku gerak-gerik anaknya, apalagi sudah dewasa. Seperti kamu ya. Kalau tak kamu sendiri yang menjaga kamu, siapa lagi? Tak mungkin datang mama kemari ya kan? Misalnya si kakak, dia tidak kakaknya main ke studio saja ya kan, hambur-hamburkan uang, tak mungkin ikut mama ya, karena berarti harus kita sendiri dan pikiran kita sendiri. Kalau seandainya tuh habiskan uang yang dikasih mama 50.000 sehari, besok apa? Besok ada uang mama. Jadi kita sendiri yang memikirkan mau kemana. Nah, satu lagi, Bu, di kampungku, bahkan di samping rumah, yang anaknya itu adalah calon-calonnya yang bebek, yang saat ini sedang diperjuangkan. Itu anak ayahnya itu tukang pukul, bandit di pajak itu, Bu. Tapi anaknya Bu yang soleha, makanya saya kelepek-kelepek. Itu kenapa? Tapi tadi Ibu bilang pembelajaran yang pertama itu dari orang tua. Iya. Tetapi seperti tadi yang saya katakan, ada batas waktu pelajaran itu yang kita ambil dari orang tua. Setelah dia di usia bisa memperoleh pendidikan dari luar, misalnya dari TK, itu akan dipengaruhi oleh lingkungan yang lain, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, ya kan? Makanya jangan salah, ayahnya ustadz, dia disekolahkan di pesantren, tapi banjir. Karena apa? Lingkungannya dan pergaulannya tidak dikontrol orang tua. Sehingga apa yang dia peroleh dari orang tua, apa yang dia peroleh dia dalam pesantren itu tidak bisa diaplikasikannya di masyarakat. Karena apa? Lebih besar pengaruh perbuatan yang tidak baik itu dari luar dibandingkan dengan yang di orang tua dan sekolah. Makanya salah jalur. Banyak begitu kan anak pesantren pulang ke rumah pakai celana pendek abang. Tapi pas mau berangkat ke pesantren pakai sarung ya kakak ya. Banyak yang begitu. Itu karena apa? Lebih besar bisikan-bisikan roh jahatnya daripada yang baik-baiknya. Sehingga akhlaknya itu kurang terpuji. Tetapi jangan salah, yang nantinya kamu bakalan menjadi orang tua, usahakanlah dalam rumah tangga itu menjadi seorang pemimpin bagi laki-laki, seorang pemimpin yang memang menjadi suri tauladan. Tidak bisa seperti Nabi Muhammad, setidaknya bisa menjadi contoh dalam rumah tangga kamu. Jadilah nanti seorang wanita, seorang ibu rumah tangga, seorang wanita yang cerdas dan bijaksana dalam menghadapi masa depan, baik dia dalam mengelola rumah tangga ataupun dalam berkah. Mungkin mengenai materi kita tentang akhlak, etika, moral cukup demikian. Atau yang ingin ada yang dipertanyakan silakan sebelum kita tutup pertemuan kita. Ada? Ada tidak? Nah, kalau tidak ada sebagai tugasnya, karena tadi ya yang namanya kuliah itu hanya sebagai pengantar, disampaikan hanya garis-garis besarnya saja. Untuk tugasnya silahkan ya, silahkan habis mata kuliah kita masih ada lagi mata kuliah lain. Ada sampai jam 12 mata kuliah kedua. Nah, setelah habis mata kuliah kedua, silahkan ke perpustakaan, cari buku. Saya tidak mau dari Google. Cari buku yang membahas tentang materi kita hari ini. Silahkan buat kesimpulan ataupun dalam bentuk rangkuman ya. Lebih paham rangkuman ya. Buat dalam bentuk rangkuman. Minggu depan kita kumpul. Oke?
Mungkin demikian saja untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu kembali. Kalau tidak ada pertanyaan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.